Selamat berjumpa lagi dengan saya di Dana Dewa Channel Desa Markeso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu Rahayu Rahayu. Semoga di perjumpaan kali ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada sedikit gangguan apapun, dan tentunya setelah sehat kita semua akan mencapai segala keinginan kita hingga mengantarkan kita menuju pada sebuah kebahagiaan, dan tentunya bahagia yang hakiki nggih, yang tidak ada unsur penutupan atau mungkin sekedar pura-pura bahagia. Jadi di malam ini saya sedang silaturahmi ke rumah saudara saya atau teman saya yang sangat baik, sehingga hubungan kami bagaimana saudara, dan beliau berasal dari daerah Trenggalek dan dimana bertempat tinggal sekarang ini di daerah Nganjuk. Ya, kos di sebelah kampung saya. Dulu dikarenakan beliau ada ketika sakit, di situ saya anjurkan beliau dengan satu teknik pernafasan yang tepat dan benar, sehingga benar-benar bisa terjadi proses pergantian oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh kita atau pelaku juga penyaksi, dan mengantarkan pelaku dari sakit menjadi sehat. Dan inilah orangnya. Monggo sekarang kita tanyakan ke beliau. Mas Kajirian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Mas? Sehat ya? Alhamdulillah rabbil alamin, kok sehat. Alhamdulillah. Dipun kenalkan ya, diperkenalkan dulu. Campur Jawa, masalahnya orang Jawa sih. Jadi campur Jawa tidak apa-apa. Diperkenalkan dulu, nama saya Rian. Kebetulan saya itu bertempat tinggal di Nganjuk untuk saat ini, dan berdekatan dengan kampungnya Kang Dahana ini. Waktu awal dulu saya itu datang ke sini dalam keadaan sakit, yang terutama saya itu leher sampai separuh badan tidak pernah sehat, yang jelas gitu. Selalu ngilu, ketika bangun tidur itu selalu sakit, dan sakit bahkan untuk mata pun terpengaruh gitu. Sampai mata? Iya, sampai mata kan kemarin kalau mata yang sebelah ini nih, yang sebelah kanan. Berarti tidak menutup kemungkinan kepalanya juga ngeluh, pening iya, terus. Betul. Astaga. Jadi waktu itu mata ini ketika saya melihat satu yang kanan ini yang berarti ya benda dekat itu jadi jauh gitu. Tapi begitu aku terbuka semua ini malah rusak pandangan itu. Berarti kalau ngeyip gini kelihatan agak jauh, cuma kalau buka dia rusak, penglihatan rusak ya apa? Padahal ini kalau ini sendiri ini jelas. Oh, yang ini. Kalau seperti ini dulu sendiri ini jelas. Jadi waktu ketika berpergian jauh sama temen gitu, kalau malam nggak berani, dia suruh ganti nyetir nggak berani. Khusus saya malam, siang. Kalau siang saya berani nyetir, kalau malam saya berani. Dan alhamdulillah selama saya mengikuti anjuran dari Kang Dahana, mengikuti pernapasan yang dianjurkan Kang Dahana, alhamdulillah dari yang dulunya sakit separuh ini, yang selalu sakit itu sembuh, dan alhamdulillah untuk penglihatan saya sendiri ini normal. Alhamdulillah Pak. Itu. Alhamdulillah. Dan tambahnya lagi, bonusnya itu perut saya yang dulu tidak seperti ini, perut saya Dulu gede. nah ini Buncit gitu. ini buncit ini sekarang gini. Itu karena berdasarkan pernapasan alhamdulillah yang dikasihkan dari Kang Dahana, sarannya dari Kang Dahana itu. Jadi kalau menurut saya memang Kang Dahana ini beliau yang sangat luar biasa. Menurut saya pribadi, kalau menurut jenengan silakan ikuti arahan Mas Dahana. Kang Dahana bisa, Mas Dahana bisa, Eyang Dahana juga bisa. Kok yang tuweken no. Karena sangat membuat, kalau menurut saya sangat membuat hidup itu berarti. Kenyataannya apa? Pernapasan dia arahkan itu sangat Manfaat ya Mas. sangat manfaat banget. Alhamdulillah. Berarti benar, tepat nih dalam dengan cara pergantian atau oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh atau pernafasan yang tepat dan benar. Di situ jenengan dewi sudah menyaksikan di situ kan, intinya dari sakit menjadi sembuh. Bahkan yang dikatakan, yang sering saya katakan dengan kalimat kesehatan total itu adalah dari kaki sampai kepala, fisik maupun psikis, jasmani atau rohani. Dan yang jelas ibadahnya pun
lebih mantap kemakmuran ya Pak Haji. Amin. Alhamdulillah. Dulu saya itu sempat tidak percaya sama Kang Dahana itu ketika saya diarahkan perutmu itu loh, waktu saya datang punanya gede, perutmu itu loh buat pernapasan. Apa bisa kan kalau enggak buat olahraga, enggak usah olahraga tak jamin dalam 1 minggu udah ada perubahan. Begitu saya ikutin 1 bulan, nah dulu kayak gini emang dulu kayak gini, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai sispek apa suspek wes mulai sikpek gitu. Jadi apalagi kalau saudara yang melihat YouTube-nya Kang Dahana ini mengikuti arahannya beliau, jangan jenuh-jenuh atau waleh-waleh atau apa bosan-bosannya untuk mengikuti arahannya. Dan apalagi kalau kita secara langsung mau bertemu dan berkonsultasi langsung praktek, itu yang sangat luar biasa. Karena apa, menurut saya pribadi, kalau cuma kita melihat YouTube-nya aja oke lah, kita juga ada pembelajaran, cuma lebih signifikannya, lebih bagusnya itu ketika kita ketemu langsung praktek diajarin yang benar. Ya karena ketika nanti ada kesalahan saya bisa mengarahkan langsung ya. Dan di sini tentunya buat kita semua, jenengan saya maupun orang-orang yang sudah tersembuhkan dari sakit, entah dengan metode saya atau tidak dengan metode saya jelaskan menginjak pada session berikutnya, yaitu ketika seseorang dari tubuh sakit menjadi sehat. Di situ kan tidak berhenti di siadot Mas. Ya, pastinya kan kepengen sukses. Nah, yang jelas kan penyelarasan dua energi yang berbeda tadi. Jadi selalu ikuti saja channel saya ini yang akan membahas tentang pernapasan dan juga meditasi tentang apapun di situ akan saya buka semua. Insya Allah ketika Tuhan tetap mengizinkan, maka saya akan membuka semuanya. Monggo kalau masih ada yang dipertanyakan, misalnya kakak jenengan, atau mas jenengan, atau pak bule, orang-orang yang sepuh itu biasanya kan sakit kolesterol, terus apa nih jenenge osteoporosis, asam urat itu. Dan kebetulan Mas, Kang Dahana kebetulan kesini tadi, rencana saya juga mau ke sana tadinya. Kebetulan sudah lama kayak ketemu ya. Begitu saya dikasih arahan untuk pernapasan itu, saya sudah lama ketemu, dan kebetulan dari baru ketemu sudah ada perubahan gitu. Jadi kebetulan saya itu ada kawan menanyakan, suruh mencarikan obat asam urat juga kolesterol gitu kan. Terus saya sendiri kalau mau untuk ngasih pengarahan, saya sendiri belum paham, saya tidak berani. Makanya saya juga tanya sama Kang Dahana, bisa enggak, ada enggak pernapasannya untuk seperti asam urat, untuk kolesterol itu bisa mengantisipasi maupun mengatasi gitu ya. Mengatasi ketika sudah terkena asam urat atau kolesterol, otomatis kan di sini prosesnya bukan mengantisipasi lagi, tapi kan mengatasi kan gitu. Jadi begini, selain dengan cara medis atau herbal, itu saya anjurkan atau saya sarankan dengan teknik pernapasan yang tepat dan benar. Karena teknik pernafasan yang tepat dan benar di situ sangat-sangat menjadi proses percepatan dalam penyembuhan mandiri dari hampir semua penyakit, Mas. Bahkan vertigo juga ada tekniknya. Jadi kalau misalnya mau mempraktekkan bagi saudara-saudara saya, kalau mau mempraktekkan untuk menuju kesehatan kekal, kesehatan jasmani rohani, kesehatan sekujur fisik kita dari kaki sampai kepala. Di sini sedikit saya kasih teknik langsung yaitu dengan cara tetap kita ambil nafas melalui hidung dengan nafas lembut langsung ke rongga nafas bagian bawah. Tahan, buang, tarik lagi, tahan, buang. Dan penahanannya maupun tarik, tahan, buang itu saya jelaskan dengan ketukan, dan ketukan tersebut saya tidak akan menyebut berapa kali ketukan, tapi jenengan lebih tahu sendiri untuk proses hitungan daripada ketukan tersebut. Cuma di sini saya kasih sedikit teknik yaitu dengan cara kita duduk bersila seperti saya ini bisa, atau mungkin duduk di kursi juga bisa dengan kaki menggantung di lantai, sehingga
di situ tidak mungkin yang namanya susah untuk jalannya pernafasan ini. Proses pernafasannya lebih mudah dengan posisi tegak seperti ini. Entah tangannya gimana ya, yang jelas posisi tegak. Mau tangannya dibuat seperti mudra, seperti dalam kondisi meditasi itu tidak apa-apa. Atau gini, atau gini, atau gini, atau ngegem tidak apa-apa, atau telapak tangan dibuka ini juga tidak apa-apa. Jadi prosesnya cuma gitu doang. Dan itu tentunya dengan durasi Mas ya, atau mungkin dengan maksudnya timing lama tidaknya itu minimal saya sarankan 15 menit dalam sekali melakukan pernafasan untuk menuju pada pergantian antara oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh, sehingga di situ nanti bisa menjadi satu jalan untuk kesehatan, untuk proses percepatan penyembuhan mandiri melalui detoksifikasi pastinya. Di sini kan detok nanti jadinya. Jadi yang pertama tubuh hangat hangat dari dalam gitu. Terus yang kedua ngentut. Iya. Tahu terus. Yang biasa saya ngentut, kalau yang ini teman-teman mungkin yang ada keluhan perut, khususnya mau kentut susah, buang BAB susah. Nah ini pernah ini bikin murus-murus. Tapi murus-murus pun tidak selalu murus. Gak lemas, di tubuh gak lemas. Tidak lemas. Cuma ketika waktunya kita BAB itu yang saya rasakan sendiri kan ya. Yang saya rasakan sendiri itu lebih encer gitu ternyata itu. Enaknya di situ terjadi sebuah proses pergantian antara oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Lah kenapa kok sampai terjadi murus? Karena satu, oksigen yang mengendap di situ menjadi gas, dan gas tersebut adalah perwujudan daripada karbon dioksida atau racun yang mempengaruhi kesehatan panjenengan semua, sehingga terbuangnya melalui entut sendawa, bener ya? Ngentut, glegean, Saya susah untuk ngentut itu susah. Yang biasa juga susah tidur itu alhamdulillah sekarang pokoknya ada bantal kan, ini kebetulan di kos ya, ini bantal saya ini kebetulan di kos saya ini, jadi pokoknya udah kepala di sini udah 12 sang ini. Jadi alhamdulillah. Dan itu pun saya lakukan kadang pagi bangun tidur sama malam mau tidur itu pernapasan tak lakukan itu langsung blek gitu. Jadi alhamdulillah dengan cara pernapasan yang tepat dan benar, di situ menjadi satu jalan atau metode atau cara proses percepatan penyembuhan mandiri. Tentunya panjenengan semua untuk meyakinkan sakit panjenengan, saya sarankan, ini bagi yang sakit-sakit ya, saya sarankan untuk pergi ke medis dulu. Karena untuk meyakinkan diri panjenengan, sehingga orang-orang yang nerapi jenengan atau orang-orang yang jenengan datangi untuk meminta saran atau mungkin herbal, itu mereka tahu kalau misalnya tahu dari penyakit panjenengan itu apa, sehingga cara mengatasi pun tidak bingung. Oke, perjumpaan kali ini saya akhiri cukup sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua hingga menjadi ladang dan amal kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Kang, nanya lagi. Iya, monggo. Maaf ya, maaf subscriber katanya Kang Ujang gitu. Sering lihat Kang Ujang. Jadi untuk karena konsultasi atau apa dicantum nomor HP atau alamat itu mana Oh, oke. Untuk nomor HP saya yang ingin telepon handphone nih, kontak saya, catat saja WhatsApp saya di nomor 081 559 593 4420. Itu nomor 24 jam selalu online nggih. Jadi terima kasih, semoga panjenengan semua sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu.